Larangan mudik lebaran menjadi derita tersendiri bagi perantau yang tengah mencari rezeki di daerah yang jauh dari kampung halamannya. Bukan kehangatan berkumpul dengan keluarga, para perantau ini harus rela melewati momen Hari Raya Idul Fitri sendiri di kota orang lain. Pemerintah telah menetapkan peraturan larangan mudik lebaran 2021 untuk memutus rantai penularan COVID-19. Hal inilah membuat para perantau yang bekerja di luar daerah mengalami imbas dari ketentuan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik. Seperti kisah yang dialami oleh Isnawati, yang tinggal sendirian di rumahnya, yang berada di Stono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Meski Inawati mengaku sedih karena menahan rindu di perantauan, namun dia tetap bertahan dan patuh dengan imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik lebaran untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih menghantui masyarakat. Saya tidak mudik karena ingin menjaga keluarga saya dari risiko penularan COVID. Sebagai seorang perantau, Isnawati semakin pilu karena kedua kalinya harus merayakan lebaran tanpa keluarga dan terpaksa menetap di daerah tempatnya bekerja. Ya, meski tangan tak bisa menjabat, tubuh tak bisa dipeluk, namun untayan doa dari orang tua dan keluarga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah kekuatan bagi para perantau. Dengan handphone di tangan, Isnawati bersilaturahmi secara virtual, bermaaf-maafan dan sesekali bercanda untuk merasakan kebersamaan meskipun jarak memisahkan. Walau hanya sebatas menatap melalui layar handphone, namun ia cukup bersyukur karena keluarga yang berada di Tuban, Jawa Timur dalam kondisi sehat. Sebetulnya, ingin hati merasakan kehangatan lebaran secara langsung dengan keluarga. Tetapi Isnawati takut jika malah datang membawa oleh-oleh virus COVID-19 untuk keluarganya. Kalaupun misalnya sebelum saya mudik, saya melakukan tes swab atau genus dan hasilnya negatif, tidak bisa menjamin sampai rumah kondisi saya masih sama saat saya melakukan tes. Bisa jadi selama perjalanan saya kontak langsung ataupun tidak langsung dengan OTG, sehingga saya juga berpotensi terpapar COVID. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, saya memutuskan untuk tidak mudik ini. Sama halnya dengan perantau lain, yaitu Yusuf Fatoni yang harus menahan rindu untuk berkumpul dan memeluk keluarga kecilnya di Temanggung. Dia mengaku memilih mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan demi keluarganya agar tetap aman dari COVID-19. Yusuf Fatoni saat ini bertahan di kamar kosnya di daerah Keraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dan untuk memecah rindu 1 tahun tak bertemu keluarga kecilnya di Temanggung, Yusuf lebih memilih mudik via video call dengan harapan tidak membawa virus pulang ke kampung halamannya. Dan mudik kali ini tahun 2021, ya karena adanya COVID-19, saya jadi menunda mudik sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dan supaya keluarga yang di rumah juga aman. Kita tidak tahu bahwa kita membawa virus atau tidak. Untuk mengantisipasinya ya saya belum juga mudik ini. Mungkin setelah sepi dan setelah
saya cek kesehatan dulu di rumah sakit dan lain-lain. Gaungan untuk tidak mudik lebaran tahun 2021 ini tidak hanya bagi masyarakat umum biasa, namun juga berlaku bagi para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Ya, secara tegas, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid melarang para ASN untuk mudik lebaran. Wali Kota bahkan sudah menyiapkan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar, mulai dari penurunan jabatan hingga pemecatan. Hal itu dilakukan agar para ASN ini memberi contoh bagi masyarakat supaya patuh pada anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Edarannya dari kementerian bahwa PNS pun tidak boleh mudik. Ya, ini harus betul-betul dipatuhi karena ada sanksi di situ. Ya, sanksinya berupa penurunan jabatan. Yang paling parah ini adalah dipecat. Ya, harapannya semua ASN terutama yang di pemerintah Kota Pekalongan betul-betul mematuhi itu. Saya juga menghimbau kepada ASN, ada beberapa ASN yang sudah izin ke saya untuk mudik walaupun hanya 1 hari, tetapi saya dengan tegas tidak mengizinkan maupun tidak mengeluarkan surat izin. Nanti kan di jalan juga mereka disekat, nanti pasti ada tidak bisa mudik lah mereka. Ya, ini kalau ketahuan memang akan kita laporkan, dan bukan hanya kepala daerah maupun keluarga pun bisa melaporkan kalau mendapati ASN yang mudik ke daerah masing-masing. Operasi Ketupat Candi 2021 juga digelar untuk fokus pada larangan mudik serta penerapan protokol kesehatan sebagai langkah mencegah penularan COVID-19 pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Tidak hanya melarang warganya mudik, Pemkot juga melakukan pendataan pada para pemudik yang nekat masuk wilayah Kota Pekalongan. Untuk melindungi warganya, Wali Kota mengintensifkan satuan tugas atau Satgas Joko Tonggo Kelurahan untuk mendata pemudik yang telah pulang ke Kota Batik. Memang, tidak hanya Satgas saja. Penanganan COVID-19 ini melibatkan komponen lain seperti lurah, RT, RW, Babinsa, Kamtipmas, dan masyarakat itu sendiri. Tercatat pada hari ini jumlah pemudik di Kota Pekalongan ada sekitar 333, baik itu yang dari luar negeri, luar provinsi maupun di provinsi Jawa Tengah. Nah, Satgas Joko Tonggo sebetulnya sudah aktif terus, tetapi bagaimana di masa liburan nanti Idul Fitri akan lebih kita ketatkan saja. Ini mudah-mudahanlah semuanya lancar. Tak ada kata yang bisa terucap untuk keluarga, kecuali hanya ingin ungkapkan rasa rindu yang begitu membara di perantauan terhadap keluarga yang jauh di sana. Mungkin kalimat ini cukup menceritakan kisah perantau yang rela tidak bertemu keluarga demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19.